Biasanya diginiin cuci badan, cuci kaki boleh. Yang nggak boleh itu kita kan begini. Nah, ini nggak boleh. Belakang. Itu ya, jelas ya. Oke, terima kasih. Kalau terjadi dia tunjuk ini, yang paling utama kita ini di sini. Udah patah ini. Tuh ya. Simpel. Pressure kurang ajar ini. Selesai, kita nggak perlu banyak menggunakan mau pukul mau nggak, kalau dipukul wah nanti repot. Wah, kok dipukul dulu kan gitu kan. Dia nunjuk dulu gitu loh. Cukup itu aja, tekan aja selesai. Saya gondolin tak ucup. Iya. Kok cuma pegang aja kok patah sendiri, bukan kena saya. Kalau dari lain aja cuma tak gondolin patah sendiri, Pak. Ya kalau dipukul kan kelihatan. Kan gitu ya. Jadi simpel. Jadi pressure seperti ini itu maaf ngomong pressure yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak tahu bela diri. Orang yang nggak tahu bela diri. Jadi kesannya sih angker mau bikin shock terapi ke lawan kan gitu. Tapi sebenarnya ini tindakan bodoh. Ini tindakan bodoh. Jadi seperti tadi dia kita, weh ngapa lu tekan aja sudah selesai. Ya, dia pasti patah itu udah pasti selesai itu udah nggak bakal kemana-mana. Ya, pelannya sih. Lah kalau dua-duanya ditutup, saya gitu. Ini enggak ini gini, ini nutupnya gini. Lah kan nggak bisa dapet salah ini. Ya, ke sini udah ketutup ini, nggak bisa ditarik kan? Nggak bisa ditarik karena kedua tangan melakukan seperti itu. Ya cukup tangan kita sendiri yang ditarik. Jadi satukan aja tangannya. Jadi pressure cara melengkapi. Diambil dari belakang misalnya. Ya. Woi, sering grup-grup security sering banget ya. penggerbekan ya? Iya, penggerbekan security sering sekali melakukan itu kan. Cuman agak dikit, ini jangan terlalu tinggi, ini masih belum sembuh benar. Jadi balik kok. Enggak apa-apa, sama enggak apa. Yuk, tekani enggak apa, jangan kencang tinggi. Ah, udah cukup. Nah, ini pressure seperti ini kan sakit menyakitkan ini ya. Nah, sebenarnya ini sederhana sekali cara lepasnya. Ini grup-grup security pasti pernah melakukan seperti ini ya. Pernah dorong kan, tekan kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau ini kita bisa seperti orang jagongan, kita bisa ngopi bareng ini. Dengan pressure seperti ini saya cukup melakukan satu langkah ke depan. Oh, jagongan. Lagi, boleh. Oh, ini yang sini. Yang lakuin. Kamu kasih pressure ke dia kencang. Tekan sampai naik. Kan ini kan sakit ya. Pressure kan tekan lah. Ya, langkah aja. Nah, cukup kan. Namanya siapa, Mas? Itu jarang dikasih tahu ke banyak orang, tapi itu
adalah gerakan yang sebenarnya sangat sederhana yang setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita lakukan. Jadi, di proses seperti ini orang sakit gini. Itu kan tinggal langkahkan satu langkah ke depan terus jagongan ngomong-ngomong. Gerakan yang mengalir sebenarnya enak dilakukan. Yang penting satu kok cuma dalam kondisi apapun itu kita tidak boleh panik. Kalau ini kita panik ya sudah, kita nggak bisa mikir apa-apa. Selesai. Kalau kita nggak panik ya kita jalan satu aja loh, enak banget kok. Gitu loh. Lagi. Cewek kalau sudah namanya dicekek gini wis matek wis gak iso apa-apa tak berani ya. Mau ngelawan seperti apa? Iya, cekek. Nah, ini sudah lawan. Kalau cewek pasti sudah ketakutan, apalagi ditempelin di tembok digini kan ya udah. Udah nyerah. Nah, sebenarnya Salah satu pelaku kayaknya ini. sebenarnya hal seperti ini kalau kita berhadapan dengan orang melakukan tindakan seperti ini adalah sebenarnya tindakan yang bodoh sekali. Bodoh sekali karena apa? Dia melakukan ini dia sebenarnya sudah melepas jarak pukul dia. Ini tak dor selesai toh? Ya, kalau kita mau keras-kerasan udah jika dipukul aja selesai. Tapi kalau kita mau menyelesaikan ini sebenarnya kita nggak butuh, ada kan banyak teknik didikan, ya kan? Seperti apa ya? Ini yang selesaikan. Kalau kita enggak, simpel lagi, lebih gampang. Tekak ini, ambil satu jarinya aja. Jadi nggak perlu susah-susah. Kalau gini teknik umum, orang banyak tahu. Tapi kena no Pak, nemong wedok. Masih cari kesempatan dia. Iya kan gitu. Kalau kita cewek dilakukan seperti ini bener kata dia kan. Kalau kita melakukan ini kena. Wow. Kena. Makanya satu teknik kita nggak perlu pakai itu, kita pakainya ini aja. Ambil satu jari ibu jarinya dia, kita tekan ke sini. Jadi ambil satu ibu jarinya, kita tekan, tap, selesai. Jadi semua cuk yang menggunakan jari itu cukup dengan kita ambil ibu jarinya atau jari tengah atau jari apapun, tekan, itu pasti lepas. Itu semua. Bahkan sampai yang di sini. Ini dilakukan. Ini ambil jari tengah atau apapun, jari yang ada di tekanan kepala kita. Ini umum ya di One Flat ya. NRC ya. Nah, ini ambil di sini. Ambil dia dapat kita jari, tekan aja. Tapi kalau dipertahankan nggak boleh. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Ya, oke. Ini taruh di jalan. Jadi sendi kita main. Kenapa sendi? Karena sendi itu adalah salah satu dari pressure knockout point di tubuh manusia. Salah satu yang saya mau sampaikan, apa yang kita sebut pressure knockout point. Salah satunya adalah di sendi. Jadi saya mau main. Sakit Pak ya? Pintik. Coba pengen merasakan Bos. Jangan ragu-ragu. Coba. Pengen sakit saya. Ini ditekan ini intinya pasti sakit. Ditekan. Jadi kan ada rongga. Itu dimasukkan. Satu yang simpel untuk orang membuat kejutan aja. Ya kalau dia ditahan dia kan nutup. Kejutan aja. Memang harus kelainan. Harus cari yang berungga kalau saya. Kalau di sini tidak terasa kan? Belum masuk. Tapi kalau orang awam Kalau petarung kayak jatuh hati memang. Kalau petarungan ya memang kekebalan tubuhnya secara otomatis setelah Kekebalannya udah tumbuh. Dia keras sendiri. Itu lanjut ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang berungga atau di dalam posisi apa? apalagi orang Dalam posisi di dekat-dekat sendi ya. tapi apa kalau misalnya di Gini. Tadi saya sampaikan ada beberapa teknik di saat cetikan ini tadi. Kalau orang umum ini pasti. Kalau saya cukup satu jari lepas. Ada lagi satu. Saya cukup pasang ini. Nggak butuh banyak gerak. Saya nggak butuh kemana-mana. Saya nggak butuh melakukan apa-apa. Di saat dia melakukan pressure ke leher kita, melakukan pressure tekanan itu, kita cukup ambil ini. Saya nggak menggunakan senjata apa kekuatan atau tenaga sama sekali. Cukup ambil di tekan, pasti sakit itu, pasti lepas. Tapi besok kita kalau mau ada besi tak suruh praktek. Kita pakai besi ini kita kuat.
Kita pakai tangan nggak kuat ya, tapi besok kalau kita mau atau sekarang boleh juga. Kalau disiapin besi ada, boleh. Diambilin besi apa? Besi cor buat ngecor itu. Ukuran 9. Oh, kecil Pak, 9 itu 11 kalau saya minta. Jangan 9 itu anak SD di tempat saya nggak bisa. 11 tanggung, 12 kecil itu loh, apa? Banci, 11 banci umumnya itu. Itu potong 2,5 meter, 2 meter seperempat. Ini cocok di sini. Sakit nggak kira-kira gitu. Maka suruh jalan. Tekan dulu jalan. Bengkokkan besi itu dengan tenggorokan kita. Itu bisa. Jadi kita melatih kalau di asta ini, di badai, salah satu kita menggunakan teknik gerak napas untuk tahan itu, salah satunya untuk menguatkan tubuh lemah. Di sini. Kayak tadi siapa? Mas Ristifani, dia ditekan gini kuat karena itu salah satu dia sudah terbiasa melatih itu. Nah, kita di asta nggak butuh waktu lama untuk membiasakan melatih itu. Kita hanya dengan tahan napas saja, cukup. Kita tahu tekniknya, kita nanti kasih tahu teknik napasnya seperti apa, nariknya itu untuk menerima pressure seperti itu. Jadi itu kan semua itu kencang dengan tiba-tiba itu. Nah, itu juga nggak bisa di ini hukum udah kayak ukuran kemarin itu. Jadi kalau dia mukul kita tangan umum nggak kalau orang ditodong angkat tangan umum. Simple, sederhana sekali gerakannya. Yang di susah. Kiri kanan bersamaan. Ini ada otot. Otot ini, kalau ini saya tekan, ini mempengaruhi seluruh jari. Ini mempengaruhi seluruh jari. Ini dihentak. Nah ini untuk membelokkan. Pesonya kalau ini gini kan mencelatnya kadang ke sini. Ya. Ini saya tahan biar dia ke sana larinya. Jadi makanya kalau lihat wah di sana ada tewek jangan dilempar ke sana, nanti teweknya kena gitu ya. Nggak mungkin merusak. Nggak mungkin orang pegang pesonya kayak gitu. Nggak mungkin pergi gini aja sandaran. Yang langsung bukan itu nggak ada. Nggak ada. Kayaknya seperti Ya santai. Apalagi dia sampai mabuk. Duit bro. Nggak mungkin. Orang dagang. Sadar aja dia. Kecuali dunia dari awal udah mau begini nah. kalau orang megangnya kayak Pak Hermani tadi, ini dikencengin gini, ini tahu kalau mau dipukul sininya. Woi, ini yang tak todong orang bisa mukul ini kencengin terus. Berarti itu begalnya orang asta. Ada saja pokoknya. Oh aman pasti gini. Tidak mungkin. Suara gini, tidak mungkin odong gocek ini. Aku main ini mungkin gagal. Nah dia gini gagal. Jadi dia kan kaget. Ini saya masih bisa ambil di sini. Jadi tunggu ini nggak lepas. Terus dia sendiri. Ngantem dia sendiri, Mas. Antisipasi sendiri. Jadi kita sudah ada antisipasi di saat kalau sampai Ngantem muka ini nggak masuk. Di saat ini hentaan. Loh kok gagal? Loh kok gagal malah masih dipegang? Ini langsung. Ini kan masih di sini kita. Jaraknya kan dekat. Tungkat. Suka lamar kalau ke sana nyocol muka sendiri, Man. Ya enggak aman ya dia, Pak. Enggak ada. Jadi next dari teknik itu adalah kita ngambilnya di situ tadi. Di saat ini udah gagal, jarak tangan kita ke sendi dia ini masih bisa aman. Duh, loh, dia kan pasti kaget, nggak mungkin langsung bacok karena kaget kan. Duh, kok nggak lepas, ini masukkan di sini. Ini ditekan udah. Ini kita jalan, dia pasti jalan. Positif. Kedua dan senjata Mas ya. Itu aman, udah aman ditolaknya. Kalau mau ngacu colok mukanya kalau punya. Itu kan teknik. Kemudian lagi ada teknik todongan peso. Itu nah itu kalau kita berhadapan muka Pak, sekarang kalau kita ditodongnya dari belakang, bahkan kita mau disembelih, gimana? Nah kalau udah diginikan, ini dipegang gini, gimana kita mau gerak? Mati, sudah masuk. DP sudah masuk. Positif. Nah kemarin saya sampaikan waktu kita konsultasi komunikasi sama Mas Heru, itu gimana cara kita mengatasi pressure senjata tajam maupun senjata api? Jauhkan dulu. Yang paling utama adalah jauhkan dulu pressure di tubuh kita itu dari senjata tajam dari tubuh kita. Amankan dulu baru kita eksekusi lawan. Amankan dulu baru kita eksekusi lawan. Cara seperti ini banyak sekali untuk mengamankannya. Nah, salah satu di asta seperti kita ingat tadi, lawan melakukan ini yang kenceng saya nggak mungkin di sini.
ini yang ditekan. Ya, iya. Nah, menyakitinya. Kita masih bisa gini kan? Ya. Ambil bersamaan. Tarik sah. Saya hanya butuh muter badan saya sambil menghindarkan peso. Bersamaan kita ngambil di sini, bersamaan kita berjalan. Saya berharap ini anggota Asani tidak ada terinspirasi untuk jadi begal ya. Pressure langsung kita hindarkan ini dari tubuh kita. Kan hindar ya? Hindarkan. Bersamaan. Ini tekan, kita langsung memutar dengan menghindarkan badan kita. Ambil. Pelannya ya. Lipat. Nah, seperti itu. Lagi, sodong samping. Sering kan? Dan ini kan sangat berbahaya. Nah, hindarkan dulu, baru kita eksekusi. Amankan dulu, baru kita eksekusi. Kalau tangannya posisi gini, dia tekan agak masuk aja, nggak boleh. Ini kan kita bergerak pun udah plus, gitu. Bergerak pun udah plus, gitu. Nah, kita ambil di sininya. Ya. Ambil ya. Ini di sini. Ini kan di sininya. Enggak apa-apa. Nah, ini kan hindarin dulu. Tapi harus gerakan harus tepat posisi. Ini hindarin dulu. Ini diambil. Tekan aja di sininya. Semua kita ngambil sendi. Yang di pressure ditekan. Sendi semua. Sendi. Karena dia titik pressure kelopak P-nya di sini. Dari belakang. Lebih susah kan? Nah, barang nggak kelihatan. Gimana kita mau pressure? Ya putar aja kita ke sini. Apalagi kan tangan dia dipegang di situ kan. Waduh, kena. Hanya mutar. Kita lihat. Oh, lebih dekat ini. Putarkan badan kita. Ini kan baru tekan aja. Nah, tekan. Kita maju sedikit melangkah mutar itu kan otomatis jarak pesonya kan aman ya? Renggang. Kan renggang kan? Nah, kan renggang kan? Jarak pesonya kan renggang. Geraknya ringan, kalau tak kencengin kan kasihan dia besok istrinya nggak kalau punya teknik simpel sederhana. Kemudian sering kita orang dulu kan gitu ya. Itu umum kan? Umum ya. Benturan seperti itu misalnya di sini. Nah, orang umum pasti takutnya gini. Karena dia menghindari kan gini. Di saat kita ada jeda nggak? Jedanya masuk. Jadi kita nggak perlu mundur malah sebelum ayun. Kan kelihatan kan? Yo, ayun. Tapi jangan di sini, nangkasnya lu jebol. Masuk. Cus. Satu langkah ke depan dia ngayung cepat masuk. Cepat enggak apa-apa. Benturin aja enggak apa-apa badannya. Amannya dulu ini maksudnya, menjauhkan barangnya. Nextnya seperti apa? Ini cuma tinggal kok. Dia kasih ngayun. Ini kalau ini kita ambil di sini, tangannya udah kekempet, tesnya nggak bisa kemana-mana. Kalau ini saya gini kan, saya butuh ini aja. Itu baru ini loh ya, belum saya kasih ini. Saya hanya butuh ininya aja, dia sudah jatuh pasti. Ya. Jadi kalau tinggal tak ambil pesonya. Kita makan firman, kita makan tulang. Jadi itu jalan itu. Kita makan firman ya apa saja. Sehari-hari. Oke. Nah, panas sudah semakin panas, kita lanjut ke dalam. Ada 5 menit lagi ya, saya perlu mumpung kita ketemu di sini ya. Di dalam Pak, udah kepanasan kasir yang Belum, Pak. Oh, belum. Aku belum, Bro. Belum. Kan kalau ada pegangan pistol di kepala. itu nggak ada pistolnya. Ini. Nggak bisa pakai yang lurus gitu Pak. Ada mainan pistol apa boleh? Saya butuh waktu 5 menit sebentar. Boleh. Tadi saya ketemu ada dosen kita dari Lampung. Saya perlu panggil. Ayo sini, Bos. Ayo. Bodong ibaratkan. Ya. Ayo, bodong di mana? Jorot apa? Tinggal cara patok selesai. Masalahnya yang hancur. Kalau kita main di sini.
Dia ini yang hancur, ini yang mati ini nanti. Saat dia seperti ini, saya gini, angkat tangan. Ini pistolnya saya ginikan. Ini saya angkat dia ke sini. Ini saya ginikan. Ini kalau ini saya rebut gini, ini kalau dia bertahan di sini. Kalau pakai misalnya ada kaitannya, Nah, jadi kita tahu kena di kaitan itu, cetok pasti ininya patah. Pasti patah. Kalau kita main gitu. Kita pegangi di kalau penjahitnya goblok Pak. Kalau penjahitnya sekarang pinter-pinter Pak. Ya, nendungnya dari jarak jauh, nggak mungkin dari jarak pendek. Rata-rata penjahat itu juga pernah ngikutin pelatihan seperti ini, Pak. Itu yang jadi masalah. Pokoknya tadi saya anti-wanti nih, jangan sampai anak-anak Asta ini jadi begal nantinya. Bener. Polisi kalau ngomong Pak, dia enggak banyak kata begini Pak. Jangan tahu dia. Antisipasi kalau orang kita bela diri. Kejadian yang ada kita punya hilang Pak di Filipina kan, karena dia terlalu dekat begini sama orang Filipina. Iya, dia ditangkap kan itunya. Pistolnya diambil. kali cepet. Pokoknya kalau kita pembelajaran Pak, mundur. Terus ngalake saja, pepetin tembok dulu kita, ajak ngobrol dulu Pak, di mana Pak? Di sana Pak, Pak, sana Bangnya Pak. Jangan jarak jauh begini Pak, selesai kita Pak. Begal. Banyak begal. Apa? Kamu gudangnya. Apa kalau begal motor rampung. Satunya ke sini sih. Pokoknya kan saya khawatir nih dari Lampung dia nyari bibit. Begal. Oke, yuk, kita lanjut ke dalam. Siapa yang mau jadi siap, monggo kita ini apa yang akan dirasakan, apa sensasi apa yang dirasakan dengan apa istilahnya praktek hari ini. Ayo siapa yang mau? Bisa dipakai. Oke, perhatikan ya, batu pegang seperti ini, jangan begini. Sentuhkan dua batu yang besar, tekan yang tarik nafas sekuat mungkin. Tahan, kemudian lepas pelan-pelan ditiupkan di sini, dikenakan di batunya, tiup pelan-pelan sampai selesai. Nafas, tarik lagi nafas kuat, tahan lagi sesaat, kemudian tiupkan lagi di batu itu minimal sampai 10 hitungan, 10 putaran tahan nafas ya. Kalau sudah kasih tanda ke saya. Ini kalau kita ada yang punya foto kirian, ini di foto itu aura di sini ini memungkinkan. Itu bisa dipoto sudah foto kirian. Itu ada di Jogja, ada foto aura foto kirian, cuman mahal sekali. Biasa. Iya, ada biasanya. Ini kalau kita tahan nafas, aura kita tuh memungkinkan. Sudah. Sekarang kalau sudah tahan nafas pelan, kita ubah pelan sedikit, kita tarik ini pelan-pelan, dipisahkan. Dipisahkan pelan-pelan, tarik dipisahkan. Kamu tahanin, kamu pegang ini, satu-satu tanganmu, kamu pegang sini satu, kamu pegang sini satu. Kita pisahkan batu. Coba pisah batunya, dipisahkan pelan-pelan, ditarik. Ditarik ya, pisahkan tarik. Tarik. Nggak bisa. Nggak bisa. Tarik aja. Apa sensasi apa yang jenengan rasakan? Apa yang jenengan rasakan? Magnet. Batu biasa, batu kali yang diambil acak di situ, kita masukkan di sini. Hanya dengan tarikan nafas 10 kali saja kita tiupkan ke situ, batu sudah berubah. Tarikannya dari mana? Siapa yang mau coba lagi? Kita coba bukan 1-2 orang, tapi biar bisa masuk. Oh, ceweknya coba, Mbak, maju Mbak. Penting juga cewek. Ah, Itu memang tapi kalau fase melahirkan itu penting. Ya fase melahirkan enggak ada apa-apa. nanti kalau suaminya pergi suruh megang batu. Suruh nyoba itu nanti, ya. Tapi bukan ini. Tarikan nafas kamu supaya ini lebih mungkin bersama kita di SI nilai. Jangan nafas, lingkar pelan-pelan aja, lepas santai aja dulu. Itu negara Pak Bambang bisa Pak Bambang itu melakukan. Bisa, semua orang bisa. Oh, kita lakukan itu Bambang. Boleh, mau dicoba di mana pun bisa. Cak Su, kalau saya di sana. Enggak, aku bahasanya kalau Cak Cu tanya kayak gitu, itu tipu-tipu nanti dia kedua dia. Saya tahu Pak. Kan di orang mana? Saya Gue dia. makanya master, saya di sana. Saya maunya di sana di Jogja ya kayak gitu. Di Edelweiss saja bakul akeh Bakul akeh. Kacau itu. Itu bisnis. Iya. Tapi Cak Su. Tapi masih ingat Pak dia. Di Edelweiss ya bakul akeh dibohongin semua Cak Su ya. Iya. Semua dibohongin Bakul akeh. Di Edelweiss bakul akeh.
Udah minimal 10 kali. Kalau sudah kasih kode ke saya. Udah. Kalau sudah rasakan, coba kita lepaskan pelan-pelan batu itu. Dilepas pelan-pelan. Ini lepas aja pelan-pelan. Kasu kalau saya sendiri takutnya tidak bisa dilepas. Itu. Ada yang ketawa. Tidak dilepas. Makanya itu kasu kendor cari lagi asal. Saya maunya di situ tapi di Jogja. Sudah maksud itu. Iya, gimana caranya sih? Ini pola dewe. Pelanggaran. Ini juga pembukaannya kita bantu dia coba merasakan ada dia yang rasakan kan ini kan nyambungnya kan kalau kita merasakan kita biasa dia tahan napas kita gini kan kalau kita kan terasa sekali ada seperti ini kan gini sendiri kan terasa ini terasa ini sendiri kan ini terasa ini kayak kedorong kan kalau saya paksakan gini ada rasa ada getarannya terasa banget kan ada getaran sulit di depan itu merasakan itu pelan-pelan dirubah rubah posisi kita tarik batu pelan-pelan bisa ngerasa seperti ada tarian magnet pasti ya oke sekarang dia lakukan tarik nafas kuat tahan nafas kuat tahan seperti apa yang kita lakukan tadi kita ajarkan tadi bisa aja udah melakukan nafas ini bisa pukul pun membal bisa boleh dirasakan siapa itu dia tarik nafas pun balik beda sekali dengan di saat dia tadi nafas biasa pukulan langsung masuk tuh sekali aja Pak Bambang kok biasa. Membal pukulan kita membal. Beda, bisa merasakan bedanya ya. Benturannya bisa di saat napas biasa benturan seperti apa, di saat ada tarikan napas benturannya seperti apa. Berkurang. Kita coba lagi. Baru satu, second opini ya, second opinion. Jadi relawan yang lain biar yang merasakan nggak satu orang. Sama dengan napas biasa, kita nggak perlu napas dulu, napas biasa, relax seperti kita biasa ya. Ini kan biasa. Nah, kita biasa di saat saya melakukan pukulan ke dia, fokus yang masuk hidung itu benturannya langsung masuk. Tapi di saat dia melakukan nafas, sebentar nafas, minta kuat tahan coba beruntung, membal sakit tangan kita kalau kita mau jujur. Dari suaranya saja sudah beda, ya. Dari suara masuk itu sudah beda. Jadi di saat kita biasa, itu di saat itu masuk, itu beda. Karena apa? Kita nggak ada defense. Ini berat. Ini kan jadi beban bagi kita kan. Beban berarti kan ini defense kita. Apa? Pressure kita yang namanya kan. Kita biasa. Tapi di saat kita melakukan tarikan nafas, beda nggak efeknya? Hasilnya beda nggak? Hasilnya beda nggak? Beda. Jadi bukan saya ya. Biasa aja, nafas biasa. Ada rasa beban biasa saja. Jadi beban. Jadi beban. Jadi coba kalau kita tarik nafas langsung kita angkat. Beda ya? Beda. Mbak, kalau minta gendong sama pacarnya suruh tarik nafas dulu baru digendong, oke? Ini contoh defense tadi. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Satuan Pertanian Asosiasi Seni Tari Tradisi. Yang paling penting dasarnya adalah sebuah konsep pertandingan yang kita bentuk
bisa membuat masyarakat tertarik untuk menonton. Pertama, lalu tertarik untuk mengikuti. Dan di atas kedua itu adalah keselamatan dari atlet itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau pertarungannya bagus, tapi atletnya tidak selamat, juga tidak baik. Pertarungannya bagus, tapi yang nonton sepi kalah sama dangdut ya nggak bagus juga. Kan begitu ya. Betul. Karena bela diri ini di urutan bela diri nasional hampir dari 100% koresponden, 45%-nya milik dari bulu tangkis dan sepak bola. Bela diri ini sedikit aja. Nah, bagaimana membuat sebuah pertandingan menjadi layak tonton, layak lihat dan penuh dengan edukasi? Dan di atas ini atas arahan dari ketua umum dan ketua harian, kita coba dalam lembarnya itu bisa buat preparing area misalnya pemanasan. Nih, area pertandingan kita tradisi adalah keras. Yang kedua, arena pertandingan harus rata dan bebas dari bahaya. Nah, biasanya ini juga kita harus cermati puzzle matras itu meninggalkan ruang kosong atau tidak. Biasanya kalau lagi adu pukul, baku hantam, jempolnya masuk ke puzzle yang kosong, atah juga gitu ya. Ini dari poin shortcut ya. Jadi misalnya selisihnya ini merah, satu biru berarti yang menang untuk merah. Kan lebih pasti. Tapi untuk bisa di itu kalau nilainya sama, mending posisinya bagus aja. Gimana? Bagus dipertanyakan. Kalau nilainya sama, untuk meragukan menang yang mana, jurinya bagus. Ya. Oh ya, kalau memang itu dirasa seimbang dan itu kok poin berimbang itu tetap harus dirumuskan di dalam Ya. Sampai nanti. Ya. Untuk penilaiannya pakai manual atau langsung slide? Manual scorecard. Untuk yang kriteria yang 3 kontestan akan dinyatakan KO bila dalam hitungan 2 detik tidak bisa berapa tidak bangun ini rebat. Yang tidak rebat itu tidak akan berarti tidak mampu kan? Iya. Tidak jatuh. Berarti tidak bisa bangun berarti tidak berdiri ya. Iya. Tapi kalau masih jatuh di atas jadi tidak bisa makan berarti tidak. Kalau jalan di atas penilaiannya bukan jatuh kan Bang? Kalau di atas penilaiannya tidak bangun. Ya betul. Kontestan akan dinyatakan KO apabila dalam hitungan 10 detik tidak bisa bangun. Itu kalau di atas, kalau di bawah posisinya. Kalau di atas kan kita berhitung. 10 ini nggak sadar-sadar, matanya tidak bergerak sesuai sama kita. Udah selesai. Gitu. Oke, lanjut. Kita nggak mau bayar. Oh, kita, itu ya, kita memang ini kalau memang ada bukti kecurangan di situ atau ada bukti memang itu terbukti ini salah curang, ini hasilnya harusnya nggak seperti ini. Kan di situ ada dewan wasitnya. Jadi jangan ada dewan wasit atas atau sampai langsung ada bukti nggak videonya ada ini berlalu seperti ini. Serahkan ke dewan wasitnya biar nanti semua juri dipanggil, wasit pemimpin dipanggil, ada. Jadi saat itu juga bukan waktu kalau pakai duit bayar kan ada jeda. Tapi saat habis selesai pertandingan itu ada bukti silakan. Langsung ke dewan wasit. Cuma kata kurang ya. Sekarang gua bokok aku mau Nah, jadi gini teman-teman, habitual kita sebagai pelatih itu, bukan teman-teman aja, saya juga sama. Agak greget-greget gimana gitu kalau pukulan tiba-tiba bilang nggak masuk, pukulan kretek tiba-tiba nggak dihitung gitu ya. Makanya di sini ada peraturan dianulir pada saat itu juga setelah pertandingan. Jadi nggak menjadi PR. Betul. Kita nggak puas, protesnya dilama-lamain karena pertandingan lain masuk gitu ya. Akhirnya kita dibikin begitu gitu. Jadi enggak, ini langsung diatasi oleh Dewan Wasit Juri dari Asta. Jadi adil, dibuat adil seadil-adilnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman yang berkenan hadir pada pelatihan dan sertifikasi wasit pelatih tingkat nasional ini. Untuk sertifikat nanti kita bisa ambil di sini hari ini juga. Kemudian kita istirahat sejenak, nanti kita makan sore dulu. Habis itu kita penyerahan sertifikat yang dilakukan nanti sama Coach Roni selaku ketua harian. Terus kemudian bagi teman-teman yang memang berminat untuk membuka cabang sentra di daerah masing-masing, nanti SK bisa dulu sama Pak Mawan, sekretaris, agar dibikinkan SK atau surat perintah untuk membuka cabang atau sentra di daerah masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dipimpin oleh siapa?
forget you, but only time will heal. Too late to erase the bad we've done. I wanna forget you, let me forget you. Push and pull, but you repel me, giving up this fight. Love and hate, we've learned the lies. I'm giving up this fight. Indonesia. Berbangsa